warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Ini cakep banget kecil. Masya Allah. Baskom aja sekalian. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para asatizah, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus tuan rumah yang mengundang kita pada siang hari ini dalam acara tasyakuran sekaligus kirim doa. Insya Allah hari Minggu nanti tanggal 10 September akan menikahkan Ananda Angga Wahyu Praditya, Angga Wahyu Pradito melawan tinggi ya, dengan calon istrinya Adinda Febriana Kartika Sari. Kita doakan mudah-mudahan pernikahan yang akan dijalankan nanti menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah, dan lahir dari keduanya putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Ini calon pengantinnya ada di sini. Suruh kemari. Ya nggak apa-apa. Biar ibu-ibu terkesima. Ibarat Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika para perempuan-perempuan Mesir yang sering ngomongin dia berpesta pora diundang ke dalam sebuah perjamuan mewah, disediakanlah buah-buahan dan sebuah pisau. Ini orang-orang yang ngomongin Nabiullah Yusuf belum pernah lihat gantengnya Nabi Yusuf. Ini orang yang sering menggunjing, menggibah Nabiullah Yusuf belum tahu bagaimana gantengnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka sedang mengupas buah, ada yang mengatakan buahnya buah mangga, maka diperintahkanlah Nabiullah Yusuf keluar melewati para wanita-wanita Mesir tersebut. Setelah mereka melihat, faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaru in hadza illa malakun karim.
Mereka semua terkesima, terperanjat, terkagum-kagum karena baginda Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam yang sering diomong-omongin, yang sering digibah-gibahin, yang sering digunjing-gunjingin, ternyata adalah sosok manusia tampan luar biasa. Kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya hitam belok, alisnya hitam, tinggi semampai. Saking kagumnya tuh perempuan mengiris-iris tangannya sendiri, nggak sadar. Seraya berkata, nih yang lewat bukannya manusia, yang lewat adalah malaikat. Tuh malaikat datang. Pas kan ceritanya? Nah sini bang. Abang Ojak. Sini. Bang Ojak. Waduh. Dah sini. Itu yang mau nikah. Pak Ustaz, ini buat asisten. Bang, jangan aku jangan. Bang Ojak dari aku ya itu ya. Oke, siap. Ojak. Bang, itu mau nikah ya besok. Oke. Ibu, calon pengantin yang ini, bukan yang ini, yang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi sebelum kesini saya lewat lagi pada main qasidah. Saya lewat pakai gamis hitam. Buru nyampe rumah langsung saya ganti baju. Kenapa? Karena ternyata saya lihat yang hadir ibu-ibu sama gamis hitam juga sama saya. Saya ganti bu, karena saya lihat ibu-ibu udah cakep banget gamis hitam, jilbabnya keren. Maka supaya nggak nabrak warna, saya ganti gamis saya yang warna hitam, saya ganti yang dengan warna sekarang. Kenapa? Karena saya nggak punya jilbab warna keren, makanya saya ganti biar nggak sama sekalian gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sering di lingkungan kita, di masyarakat kita, setiap akan melangsungkan pernikahan, budaya masyarakat kita cakep banget tuh, kumpulin orang, baik jamaah laki-laki maupun jemaah ibu-ibu untuk tahlilan, untuk maulidan. Intinya sih, sebelum acara pernikahan nanti, tuan rumah ataupun sohibul hajat minta kita dua tuh. Pertama, didoain. Kan tadi ibu semua hadir dari awal sampai saat ini, diawali cuma baca apa nih? Surat Fatihah dulu, Yasin. Fatihah, Yasin, terus Qulhu dan lain sebagainya. Ada lapal-lapal niat, bacaan-bacaan niat. Selepas itu angkat tangan keduanya, minta doa supaya apa? Supaya ini ananda, siapa namanya? Angga, yang dikit lagi beberapa hari ke depan akan melangsungkan pernikahan, diberikan kelancaran dan kemudahan, dan dibikin kagak grogi. Kenapa perlu doa? Karena nikah ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah pasti ada godaannya. Yang namanya ibadah, setan gak bakal tinggal diam. Udah pasti kasak kusuk. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan yang menggoda manusia untuk beribadah akan godain kita dari depan,
mempan dari depan, godain dari belakang. Dari belakang nggak berhasil, kanan kiri akan godain kita. Bu, bu, coba dah ibu, kalau mau sholat apa aja dah? Mau sholat wajib ke, sholat sunnah ke, nafilah, duha, apalagi tahajud, ada aja godaannya. Allah udah kasih sinyal tuh. Allah udah bangunin kita tengah malam jam 2 tiba-tiba kebelet pipis. Bu, sering nggak kebelet pipis malam-malam? Itu sebetulnya alarm dari Allah. Bangun kita jam 2 malam kebelet pipis, buru-buru ke kamar mandi. Betul? Habis pipis ngapain? Bu, itu padahal alarm dari Allah, peringatan dari Allah. Ini udah jam 2. Bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Udah jam 2 bangun, dikasih alarm, bangun. Habis pipis, ambil air wudu, gelarmu kena, gelar sejadah. Kalau saya lagi ngetes, gelarmu kena, nggak ada yang benerin. Mentang-mentang teh manis keluar. Saya nungguin di sono tadi sengaja supaya tehnya keluar. Udah dipanggil-panggilin. Pipis, ambil air wudu, gelar sejadah, pakai mukena, sholat walaupun cuma 2 rakaat. Itu perintah Allah. Tapi kira-kira setan godain apa enggak? Godain. Itu nama laki yang godain. Godain bangun istri. Yang gangguin orang ibadah tuh namanya setan. Jadi kalau laki kita mau ibadah gangguin namanya lu yang bilang tuh ya. Nah sama nih, pernikahan adalah ibadah, pasti banyak godaannya, pasti banyak gangguannya. Maka kita perlu bantuan doa dari orang-orang terbaik yang ada di sekeliling kita. Karena orang yang menikah ibarat masuk ke dalam lautan yang sangat dalam, luar biasa. Apa lagi sih nih? Bida. Air kelam. Keren. Ganti. Ini lanjut apa udah? Saya ngomong sampai mana tadi? Nikah adalah ibadah, Bu. Maka perlu dorongan doa, perlu spirit doa dari orang-orang terbaik yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena ketika ada orang ingin masuk ke dalam satu gerbang yang namanya rumah tangga, itu ibaratnya dia masuk ke dalam lautan yang sangat dalam, lautan yang sangat luas. Di dalamnya bukan hanya ada keindahan, tapi juga banyak ancamannya, banyak tantangannya, banyak godaannya.
Sesuatu yang terlihat indah sebelum nikah belum tentu juga indah setelah nikah. Didengerin Bang. Sering saya sampaikan, sebelum nikah semuanya enak, semuanya cakep, semuanya terasa sangat luar biasa. Tapi setelah nikah beda. Kadang kenyataan tidak sama dengan impian, realita tidak sama dengan ekspektasi. Kita pengennya lurus, ternyata kadang-kadang ada belokan-belokannya. Kunci nih Bang, kita akan mengarungi sebuah lautan yang sangat dalam bersama pasangan yang mungkin baru kita kenal beberapa tahun. Maka perlu diingat, jangan mencari kesempurnaan dari pasangan yang kita temui sekedar beberapa tahun ini. Suami kita bukanlah seperti Rasulullah yang tampan, mukanya, akhlaknya bagus. Istri kita bukanlah seperti Khadijah binti Khuwailid, orang yang sangat santun dan penyabar. Bang, istri ente nih adalah makhluk manusia zaman sekarang yang ente kenal baru berapa tahun pacarannya? Lama kalah kredit motor cuma 3 tahun. Gak apa-apa Pak, 5 tahun penjajakan. Tapi jangan kaget, ntar ketika malam pertama semuanya akan berubah. Calon istri yang ente nikahi nanti adalah makhluk manusia zaman sekarang yang kenal kehidupan modern, yang kenal dunia media sosial, yang kenal dandan, yang kenal dunia luar. Maka perlu ekstra hati-hati dan kesabaran. Karena orang yang pacaran 5 tahun nggak menjamin rumah tangganya bisa langgeng. Wajah cakep, wajah cantik, wajah tampan tidak menjamin rumah tangganya bakal adem, ayem, dan tentrem. Kalau lagi pacaran, suka berantem nggak pacarannya? Bisa jadi orang lagi pacaran berantem, damainya gampang. Lagi pacaran berantem, dikirimin kata-kata mesra, dibujuk, dirayu dikit, ajak makan, beres. Biasanya lagi pacaran. Tapi kalau udah rumah tangga, sampai berbusa kita bujukin, kagak kelar-kelar tuh berantemnya. Nah itu. Maka yang saya bilang, jangan cari kesempurnaan dari pasangan kita, karena nggak bakal bisa itu. Sementara kita sendiri bukanlah makhluk yang sempurna. Pasangan kita pasti punya kekurangan. Pasangan kita pasti punya aib. Pasangan kita jauh dari kesempurnaan. Tapi jangan jadikan aib tersebut, kekurangan tersebut, bahan dasar kita untuk
tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadikan kekurangan yang ada dalam pasangan kita sebagai ladang pahala. Maka kudu niatnya ikhlas cinta karena Allah. Jangan lihat fisiknya, karena kecantikan akan hilang seiring berjalannya waktu. Kalau nggak percaya, ini ibu-ibu yang ada di sini, ini adalah wanita-wanita tercantik pada masanya. Ini kan rata-rata 40 tahun ya. Lihat mereka 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ini manusia masa tercantik pada masanya, nggak ada saingannya. Tapi coba lihat sekarang. Walaupun masih cakep, walaupun masih cantik, tapi tetap ada sesuatu yang rada bagaimana gitu kalau kita lihatnya. Kalau ente cinta pasangan karena kekayaannya, alamat binasa. Berapa banyak pasangan-pasangan artis yang sama-sama kaya tapi hancur berantakan rumah tangganya. Cinta karena Allah. Kan ada nyanyiannya tuh. Bukan itu yang maksud, bukan. Nyanyian Omaira Pak. Cinta karena dasi. Nah itu judulnya. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera cantik pun perlu, bahkan emas permata. Ayo sini. Ya, maka bentingi dengan doa. Makanya kalau ada orang acara resepsi pernikahan, kan dianjurkan kita mengucapkan barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bi khair. Semoga kalian berdua ini, pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan akad nikah, diberkahi oleh Allah. Timbul pertanyaan, berkah itu apaan? Oh, sering kenal berkah. Berkah. Ada berkah, ada berkat. Kalau berkat itu bentuknya fisik, isinya bisa macam-macam. Ada juga nasi. Dijawab aja lagi. Tapi yang kita minta bukan berkat. Berkah artinya ziyadatun bil khairi, bertambahnya kebaikan. Dengan menikah tambah kebaikan-kebaikan kita. Dengan menikah lebih rajin ibadah. Dengan menikah lebih giat bertahajudnya. Dengan menikah lebih kuat sedekahnya. Dengan menikah lebih baik sama tetangganya. Dengan menikah lebih taat kepada orang tuanya. Dengan menikah banyak menebar kebaikan kepada orang sekitarnya. Itu berkah. Kalau ada orang menikah, justru setelah nikah dia lupa sama Tuhannya. Sebelum nikah sholatnya cuma 3 doang, Zuhur, Asar, Maghrib. Sebelum nikah. Setelah nikah nambah
yang nggak sholat. Subuh ketahuan udah nggak sholat, isya ketahuan nggak sholat, maghrib tambah dia nggak sholat, nggak berkah tuh namanya. Sebelum nikah, ibadah Ramadannya cakep, full 30 hari. Setelah nikah, puasanya jadi bolong-bolong karena mengejar nafkah. Kan kalau lagi masih bujangan nggak terlalu mikirin buat beliin istri, emang belum punya istri, pengeluaran buat lebarannya berkurang. Tapi karena gara-gara sudah menikah harus ngebiayain istri, dia kerja banting tulang semaksimal mungkin dia kerja sampai dia tinggalkan puasanya, maka nggak berkah tuh rumah tangganya. Sebelum menikah, sama orang tuanya sayang banget, sama orang tuanya hormat banget, sama orang tuanya sayang banget. Udah nikah, sama orang tuanya lupa. Orang tuanya di nomor sekian kan, orang tuanya acuh tak acuh. Dulu sebelum nikah, setiap gajian ditawarin mamah bapaknya, ibu bapaknya, ibu bapak aku udah dapat gajian nih, yuk kita makan, kali-kali makan yang enak. Di mana? WB. Tahu tempat rumah makan enak namanya WB? Nggak tahu. Warteg Bahari. Sebelum nikah, orang tuanya didahuluin, orang tuanya dikasih hadiah, diajak makan. Udah nikah, boro-boro diajak makan, boro-boro dikasih hadiah, boro-boro dibawain makanan, ditengokin juga kagak. Padahal dia bisa kerja gara-gara orang tuanya. Dia bisa berumah tangga juga gara-gara orang tuanya. Dia bisa eksis sampai saat ini juga gara-gara orang tuanya. Maka nikah ini harus menjadi sarana kita semakin dekat kepada Allah. Yang sebelum nikah jarang ke masjid, setelah nikah sering-sering ke masjid. Yang sebelum nikah jarang hadir di majelis ilmu, setelah nikah sering-sering hadir di majelis ilmu. Istri ingetin suami, suami juga ingetin istri. Kan hubungan rumah tangga bukan sekedar melampiaskan nafsu biologisnya, tapi saling mengingatkan untuk kebaikan. Malam pertama nih, malam pertama, masih ingat gak malam pertama? Kan malam pertama biasanya capek banget tuh ya. Lu ketawa-ketawa aja ini. Pada ingat gak malam pertama? Malam pertama masih pada ingat apa kagak? Udah kelupaan ya? Yang belum malam pertama nih. Nih. Malam pertama nih, kan capek banget biasanya. Habis akad nikah, terus dipajang, terus malamnya kan capek tuh ya. Kita colek-colek tuh istri kita tuh. Ya namanya kan malam pertama judulnya. Tapi biasanya malam pertama malu-malu. Biasanya malam pertama malu-malu. Malam kedua matikan lampu. Malam keempat keramas mulu. Biasanya begitu. Ini malam pertama nih. Badan capek. Jam 4 bininya udah bangun. Bangunin suaminya, bang, bangun bang, ke masjid bang. Kira-kira, jujur nih, jarang
adik pengantin baru, kemarinnya akad, langsung resepsi, malamnya malam pertama, paginya ke masjid itu biasanya jarang. Biasanya jarang. Maka seharusnya istrinya ngingetin, bang, ayo bang ke masjid. Kan abang jadi imam saya, abang jadi pemimpin saya. Gimana abang saya mah? Kalau abang lurus, saya lurus. Abang belok, saya belok. Maka seorang suami harus bisa menjadi nahkoda yang baik buat istrinya. Itu kadang-kadang semangat dengan ini. Dengerin Pak Ustadz. Orang pertama. Bu, kenapa dalam hukum warisan Islam laki-laki 2 bagian dibandingkan istri? Kan begitu Bu ya? Lizzakari mislu hadzil unsayain. Ada duit 750 juta warisan. Anaknya cuma 2, 1 laki, 1 perempuan. Maka hukum pembagiannya menurut Islam, yang laki-laki 500 juta, yang perempuan ambil itu bagi-bagi dah. Itu. Kenapa yang laki bagiannya lebih banyak daripada yang perempuan? Karena yang laki adalah kepala keluarga, yang laki membawa istri dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan ibadahnya, termasuk dalam urusan ketentraman rumah tangganya. Laki-laki harus memiliki power. Makanya bahasa Quran, ar-rijalu qawwamuna. Maka jadi laki kudu gagah. Beda, bukan galak, gagah. Nahkoda, pemimpin. Istri mah bagaimana kita? Istri mah bagaimana suami? Maka kalau suaminya rajin ibadah, suaminya lurus, suaminya lempeng, taat kepada Allah, insya Allah istrinya pun akan lurus, lempeng, dan taat kepada Allah. Maka kalau pengen punya istri yang soleha, pengen punya pasangan hidup yang taat beragama, maka bagi yang laki-laki harus taat beragama dulu. Jangan ngimpi punya istri yang soleha, jangan ngimpi punya istri yang baik, jangan ngimpi punya istri yang taat beragama kalau kitanya, suaminya masih sembarangan, kalau kita, suaminya masih nggak taat kepada Allah. Maka ente bertanggung jawab terhadap istri. Ibadah, pikirin. Sholatnya subuh bangunin. Tahajud, kalau ente tahajud bangunin juga istri. Puasa, ingetin. Mohon maaf ya, kadang-kadang perempuan suka keteledoran ame kodok puasanya. Itu suami harus ngingetin. Jadi jangan cuma ngasih nafkah doang, jangan cuma ngasih tempat tinggal doang. Suami harus ngingetin masalah ibadah istrinya. Mau tidur, tanya, mah udah sholat apa belum? Nih ibu-ibu nih yang udah pada rada pengalaman rumah tangganya, sebelum sholat, sebelum tidur tanya nggak sholat apa bini sama lakinya? Tanya. Yang benar. Iya, tanya aja laki ikut. Tanyain, mah udah sholat apa belum? Belum, kan lagi halangan. Halangan mulu, 15 hari halangan. Tanyain, puasanya juga begitu. Seandainya ada kodok puasa dia nggak bayar, tidak diingatkan oleh suaminya, suaminya ikut puasa. Termasuk tutup aurat. Jadi tanggung jawab suami. Kalau istri kita yang mohon maaf masih belum nutup aurat,
rambutnya masih kelihatan, masih suka pakai yang seksi-seksi, masih juga pakai celana wahai. Hah? Wahai. Suaminya diemin aja, siap-siap istrinya masuk neraka, lakinya juga masuk. Maka jadi suami itu sebetulnya berat. Enakan jadi bujangan. Kan Oma Irama juga bilang begitu ya. Emang saya laku apanya lagu Oma doang? Ya bang. Satu, banyak doa. Kedua, banyak bersyukur bang. Ya jam berapa ini? Berasa. Bentar lagi ya. Tadi banyakin doa, kedua banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita Allah kasih anugerah yang sangat luar biasa. Yang kita nikahin kan anak orang. Ya kan anak orang kan? Bukan saudara. Kita kenalnya juga baru. Bayangin, itu perempuan cakep yang ente nikahin usia 20-an tahun, dirawat dari kecil oleh orang tuanya, dikasih makan, disekolahin, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, dirawat secakep-cakepnya, udah cakep dikasih ente. Maka harus disyukuri. Bagaimana cara bentuk syukurnya? Rawat. Ya rawatnya maksudnya bukan suruh perawatan, bukan. Rawat, jaga. Termasuk juga bagian dari mensyukuri diberikan kenikmatan luar biasa pasangan hidup, ame mertua kudu sayang. Amak mertua kudu hormat, amak mertua kudu cinta. Kenapa? Karena dia yang sudah membesarkan pasangan hidup kita lalu dikasih ke kita. Jangan songong jadi mantu. Mantu laki songong sama mertua lakinya. Mantu perempuan songong ame mertua perempuannya. Kadang ada juga yang begitu. Itu namanya nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Hormati kedua mertua sebagaimana kita hormati kedua orang tua kita. Yakin rezeki bakal ngalir. Yakin kehidupan rumah tangga kita akan bertambah berkah. Ya, udah gitu aja dah. Udah terang banget saya udah ngoyok ini. Ya, tuh es teh manis sudah goda banget. Nah, iya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bang, selamat menempuh hidup baru. Ya, belum ya, tapi belum. Ya, mudah-mudahan abang lancar, segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh tadi ya. Di Ciledug ya. Emang di Bangkas ini gak ada yang cakep apa? Sama-sama dari ada yang cakep udah diambil orang. Ya mudah-mudahan lancar bang semuanya. Allah berikan keberkahan. Allah jadikan rumah tangga abang sakinah, mawaddah, rahmah. Bang ya. Dan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga kita semua, baik rumah tangga baru maupun rumah tangga yang lama. Ya, dan jangan gampang tergoda oleh bujuk rayu setan. Betul ya bang ya? Di dunia ini kita akan banyak bertemu dengan kejahatan dan kebaikan. Ibarat makanan ada madu, ada racun. Bu. Kalau di depan ibu ada madu sama racun, ibu pilih mana? Pilih di madu apa di racun? Itu racun dua-duanya Pak Ustaz. Kita baca Fatihah, semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua.
dan Allah jadikan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Terutama kita doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, wabil khusus dari keluarga Sahibul Hajah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil biniyatil qabul wa bijahir Rasul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.